Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan rumah di Kabupaten Langkat hangus terbakar. Nelayan yang memperdagangkan satwa dilindungi jenis belangkas di Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Kisah perjuangan bidan di pulau terpencil di Desa Jaring Halus, Kabupaten Langkat. Meski terkesan terlambat, namun antusias warga dalam mengikuti pesta rakyat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia masih terasa di Desa Wawatang Biara, Kabupaten Deli Serdang. Berbeda dengan jenis perlombaan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada umumnya. Biasanya, banyak warga memeriahkan hari kemerdekaan dengan menggelar perlombaan seperti lomba lari kelereng, makan kerupuk, hingga balap karung. Di Dusun 6 Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, panitia menggunakan konsep pemanfaatan sampah sebagai kelengkapan lomba. Seperti lomba fashion show berbusana sampah bekas, balap karung menggunakan sampah bekas, dan joget balon berkostum ala sampah yang sudah dimodifikasi. Tujuan kegiatan ini semata-mata ya memperingati hari 17 Agustus yang ke-77 yang membawa tema tentang sampah. Ya, tujuannya bagaimana masyarakat sini lebih mengenal lagi yang namanya sampah dan lebih peduli lagi mengenai sampah. Harapannya ya mulai ke depannya sedikitnya masyarakat bisa memilah sampah di halamannya sendiri. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Menjadi bidan di pulau terpencil merupakan tugas berat yang harus diterima Rosmaniar, seorang bidan yang bertugas di Desa Jaring Halus, Kabupaten Langkat. Minimnya akses dan kepedulian terhadap warga kesehatan menjadi tantangannya selain memberikan layanan kesehatan. Desa Jaring Halus merupakan salah satu desa di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Untuk tiba di desa ini harus menaiki perahu selama 1 jam. Desa Jaring Halus merupakan sebuah pulau seluas 84 hektar persegi dengan jumlah penduduk 3.400 orang lebih. Dan kawasan pulau didominasi hutan mangrove yang sebagian besar mata pencaharian warganya adalah nelayan. Di Desa Jaring Halus ini hanya memiliki puskesmas pembantu dengan 1 orang bidan saja, yakni Rosmaniar. Di desa inilah ia mendedikasikan dirinya sejak tahun 2013 silam hingga saat ini. Sebelum ia bertugas di Desa Jaring Halus, tingkat kematian bayi dan balita di desa ini cukup tinggi. Karena hanya memiliki 1 orang tenaga medis di Desa Jaring Halus, Rosmaniar pun harus siaga selama 24 jam untuk membantu warga, mulai dari warga yang sakit hingga warga yang akan melahirkan. Jam kerjanya pun tidak menentu, mulai pagi hari hingga terkadang tengah malam. Beragam kegiatan dilakukan oleh Rosmaniar untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengajak warga Desa Jaring Halus agar peduli kesehatan. Mulai dari pelayanan KB, pemeriksaan ibu hamil, kunjungan nifas, kelas ibu hamil, pemeriksaan anak yang mengidap stunting, vaksinasi, dan imunisasi. Pembagian obat cacing ke sekolah hingga pelayanan pasangan yang akan menikah. Kerja keras dan dedikasi Rosmaniar akhirnya mengantarkannya sebagai bidan teladan tingkat Sumatera Utara tahun 2022. Kini tak ada lagi kabar adanya bayi dan balita yang meninggal di Desa Jaring Halus. Bagi Rosmaniar, kesehatan warga Desa Jaring Halus adalah segalanya.
Masalah pelayanan kesehatan itu masih kurang sekali. Jadi selama saya udah di sini dari angka kematian bayi, kematian balita itu udah nggak ada lagi. Jadi itu sangat berkesan sama saya dan saya sangat merasa puas. Di sini kan nggak ada akses untuk kendaraan, nggak ada. Jadi berjalan kaki. Kalau orang itu sakit kan nggak sanggup berjalan. Makanya kita melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Walaupun itu udah di luar dari jam kerja. Diharapkan dengan pengorbanan yang Rosmaniar lakukan, pemerintah Kabupaten Langkat dapat memperhatikan untuk ketersediaan tenaga medis di desa terpencil. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Berbicara tentang kuliner di kota tebing tinggi, selain lemang, ternyata kota yang dikenal dengan budaya Melayu ini memiliki kuliner idola baru, yakni roti bantal. Roti yang berbahan dasar tepung terigu dengan beraneka ragam rasa ini menggugah selera bagi para penikmatnya. Berada tepat di pusat kota tebing tinggi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Baru, Kota Tebing Tinggi, industri rumahan roti bantal mini dengan berbagai macam varian rasa ini diproduksi. Roti yang berukuran kecil dengan ciri khas tekstur yang lembut dibuat dari bahan dasar tepung terigu yang kemudian dipadukan dengan gula, telur, susu, dan mentega. Cara membuatnya pun tidak begitu sulit. Kesemua bahan dicampur, kemudian diaduk, dan akhirnya dipotong kecil-kecil dan digilas. Setelah itu dibentuk di dalam wadah loyang dan dibiarkan beberapa saat agar mengembang. Setelah mengembang, roti kemudian disemprot dengan cairan susu, lalu dimasukkan ke dalam oven atau alat pemanggang selama 20 menit dengan menggunakan suhu lebih kurang 180 derajat hingga matang. Industri rumahan ini berawal dari ketertarikan pemilik mengkonsumsi roti berisi coklat. Kemudian pada tahun 2019, Novira mencoba merintis usaha dengan beberapa varian rasa yang ada. Siapa yang menyangka maraknya penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan usahanya terpuruk. Dan kemudian bangkit pada awal 2021 dengan sistem pemasaran aplikasi pesan makan online dan door-to-door. Jerih payahnya yang tak kenal lelah, kini usahanya banyak dikenal orang dan sudah memiliki 19 varian rasa yang menggugah selera. Harga roti bantal mini Rp30.000 per 10 roti. Inspirasi saya karena pengen makan roti anak saya kemarin kan. Jadi daripada saya harus keluar kota, jadi saya minta buat sendiri. Pemasarannya untuk saat ini sudah keluar kota. Kita udah ke mana ya? Bisa ke ada yang di Sibolga, ada yang kemarin ke Balige, bahkan keluar Pulau Jawa dibawa oleh-oleh. Salah seorang pembeli asal kota Kisaran, Rina, mengaku rela menyempatkan ke kota tebing tinggi hanya untuk membeli roti bantal ini. Iya, pertama dikasih teman kan, terus nanya di mana. Jadi kalau kemarin udah tutup, jadi ini pas lewat lagi tinggal lagi lah. Rasanya ke mana rupanya? Saya enak, makanya dicari gitu. Ini dari mana, Bu? Dari Kisaran kita. Soal harga? Kalau harga oke lah, nggak mahal, rasanya enak. Kini pemasarannya pun tidak hanya di dalam kota. Roti bantal mini sudah menyebar di beberapa kota di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Jika selama ini kacang hijau dijadikan bahan baku bubur untuk disantap, namun di tangan pemuda asal Kabupaten Deli Serdang, kacang hijau disulap menjadi olahan camilan yang menghasilkan untung jutaan rupiah per bulannya. Kacang hijau biasanya dijadikan bahan baku untuk membuat bubur. Namun berbeda dengan salah satu pelaku UMKM di Desa C Semayang, Kabupaten Deli Serdang. Di tempat ini, kacang hijau diolah menjadi camilan yang mampu meraup untung jutaan rupiah per bulannya.
Ya, Haidir Ali mengolah kacang hijau menjadi camilan ringan dan sudah dijual keluar Provinsi Sumatera Utara. Bahkan sudah sampai ke Pulau Bali. Pemuda 25 tahun ini menyebutkan usahanya dirintis sejak 2 tahun lalu karena melihat potensi peluang usaha dari pengolahan kacang hijau. Kacang hijau diolah sangat sederhana dengan mencampurkan adonan tepung dan telur sebelum digoreng. Untuk menjaga kualitas camilannya, kacang hijau terlebih dahulu dicuci dan direndam menggunakan air dan ramuan khusus sebelum dicampur dengan adonan tepung. Perharinya, UKM ini mampu menghasilkan ratusan bungkus ukuran 150 gram dan 50 gram dengan 4 variasi rasa seperti original, balado, rumput laut, dan pedas. Harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per bungkus, tergantung dengan ukurannya. Yang selama ini mindsetnya kacang hijau itu jadinya bubur, kita ubah jadi cemilan siap makan yang bisa dikonsumsi oleh anak umur di bawah sama semuanya lah ibaratnya gitu. Produksi kita masih rumahan, kita juga alhamdulillah udah kita pasarkan sampai di luar Sumatera, bahkan sampai di Pulau Bali. Ini idenya awalnya dari mana? Bisa diceritain? Awalnya sempat kepikiran nih, kenapa sih kalau kacang hijau ini olahannya itu aja, kalau nggak bubur isian bakpao. Kenapa nggak jadi bisa dimakan, dikonsumsi siap makan gitu. Dalam daftar kacang-kacang juga kacang hijau belum ada nih. Makanya kita coba buat, kita evaluasi lagi sampai dia benar-benar siap dimakan. Kini usahanya telah mendapat sejumlah penghargaan di bidang UMKM dalam skala provinsi dan nasional. Untuk pemasarannya, camilan ini dijual melalui toko dan penjualan secara daring. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.